proses kondensasi di mana terjadi pelepasan dari gas hidrogennya. Nah, pada tahap ini juga terjadi proses polimerisasi. Kalau polimerisasi membentuk karbon padat ya. Jadi di tahap secondary ini nanti terbentuk gas metana, kemudian gas CO, kemudian ada hidrogen juga ya. Meskipun di primary tadi sudah tidak terbentuk ya, itu bisa secondary nanti yang yang ikatan-ikatan yang mengurus fungsi material itu mulai cracking ya, yang mengurus ether juga mulai cracking. Nah, di sini juga nanti akan menjadi polimerisasi pembagian ya. Jadi molekul yang besar itu akan bergabung menjadi satu membentuk karbon padat. Jadi tadi kan ini sisa daripada proses hidrolisis itu kan ada hidrolisasi itu ada tar dan juga ada arangnya. Ini juga nanti bisa terbentuk di proses dari hidrolisis itu bisa terbentuk arang tadi ya. Nah, makanya untuk mengurangi jumlah arang yang terbentuk itu jangan sampai suhunya melebihi 500 ya. Jadi ketika suhunya melebihi 500, suhunya sampai 500 sampai 700 ya nanti itu banyak gas yang akan garing. Terus kemudian bisa terjadi proses polimerisasi tadi. Nah, kemudian tahap ketiga setelah hidrolisis itu ada tahap pembakaran ya. Pada tahap ini berlangsung reaksi antara oksigen dari media penggasifikasi dengan gas-gas yang mudah terbakar atau kombustible dan karbon dari tahap hidrolisis. Reaksinya ini karena reaksi oksidasi sehingga eksoteres ya. Nah, nanti panas reaksi oksidasi ini akan dipakai juga untuk di tahap pengeringan, di tahap hidrolisis maupun di tahap reduksi. Jadi ada efisiensi panas di sini ya. Jadi karena proses oksidasi atau pembakaran ini nanti itu menghasilkan panas yang cukup tinggi ya. Nanti bisa dipakai untuk membantu di tahap pengeringan, di tahap hidrolisis maupun di nah ini reaksi oksidasinya seperti ini ya, ada karbon ketemu ozon jadi CO, CO ketemu ozon jadi CO2, kemudian hidrogen ketemu oksigen menjadi H2O semuanya. Prosesnya adalah oksidasi ya, karena di sini ada udara kan tadi, udara ini mengandung O2 ya, sehingga O2-nya nanti akan dipakai dalam proses oksidasi di tahap pembakaran. Kemudian ada reduksi, itu yang menyebabkan suatu rangkaian reaksi endotermik yang disokong oleh panas yang direduksi dari reaksi pembakaran. Jadi direduksi, kebalikannya dari oksidasi, reaksinya adalah endotermis ya, itu panas yang dingin. Nah, panasnya diperoleh dari panas pembakaran tadi ya. Yang dihasilkan di sini adalah H2, CO, dan CH4. Nah, reduksi sendiri itu ada 4 yang biasanya terjadi dalam proses gasifikasi. Ada reaksi Bowl ya, biasanya begini, Bowl reaction itu merupakan reaksi antara CO2 yang dihasilkan di proses sebelumnya ya dengan karbon untuk menghasilkan CO. Jadi di sini C ditambah CO2 menghasilkan CO. Kemudian ada water gas reaction, merupakan reaksi oksidasi parsial karbon oleh uap air. Tadi kan kita pakai kukus ya, steam, itu ya. Nah, di sini ada karena kita memakai steam tadi, maka bisa terjadi yang namanya water gas reaction.
Nah, uap air itu bisa dari dampak hasil dari pirosis tadi ya, H2O juga ya, ataupun dari steam pupus tadi ya. Reaksinya adalah C plus H2O menjadi CO dan H2. Karbon dari batu bara ketemu dengan steam ataupun dari H2O yang dihasilkan dari proses pirolisis tadi bisa membentuk CO dan H2. Kemudian ada reaksi metanisasi ya. Jadi pembentukan metan di sini ketika karbon ketemu dengan hidrogen. Itu akan membentuk gas metan. Kemudian di proses reduksi tadi juga ada reaksi CO ya. Oxidation merupakan reaksi reduksi karbon monoksida untuk memproduksi hidrogen. Jadi namanya juga water gases ya. Semuanya nanti terjadi peningkatan H2 ya, atau karbon monoksida nanti tereduksi menjadi H2 sehingga nanti CO-nya berkurang, H2-nya semakin meningkat. Pada tahap reduksi itu berlangsung reaksi keseimbangan antara gas hasil tahap oksidasi tadi, pembakaran tadi ya, dengan karbon padat yang diubahkan sebagai alam ya. Nah, reaksi di reduksi itu banyaknya adalah reaksi endotermis, di mana dia nanti itu panas. Nah, panasnya juga dari yang tadi panas dari reaksi oksidasi di tahap pembakaran. Nah, reaksinya bisa berlangsung secara bertahap atau simultan, tergantung dari jenis reaktor gasifier yang digunakan. Untuk reaktor free bed dan integrated reaksi gasifikasi itu berlangsung secara simultan. Ini bisa dilihat di gambar ini ya. Di sini itu ini tahap gasifikasi. Jadi bereaksi ya, ada O2, H2O ya, nanti ketemu dengan di batu bara ya, nanti akan membentuk yang namanya syngas gitu. Syngasnya terdiri dari H2, CO, CO2, CH4 gitu. Terus kemudian selain syngas nanti juga akan terbentuk es ya, ada fly es, ada bottom es atau zat terbang itu dia namanya fly es, tadi yang abu itu yang bottom es. Kemudian juga akan mungkin akan ada arang tadi ya, atau karbon padat. Kemudian sel itu juga akan dihasilkan tar tadi dari pengembangan molekul pada tahapan pirosis tadi ya, molekul yang terkaitin, kemudian molekul dengan berat molekul yang dengan itu akan lebih mudah teruapkan ya, tapi nanti juga dia akan mudah terpembentukan. Jika nanti ada penurunan suhu, nah dia nanti akan lebih mudah terembunkan. Nah, pada terembunkan nanti dia akan membentuk yang namanya tar. Nah, ini teknologi dari gasifikasi ya. Teknologi gasifikasi yang digunakan untuk konversi batu bara menjadi bahan bakar gas itu dikenal dengan nama gasifier. Ya, ada beberapa teknik yang bisa digunakan ya untuk proses gasifikasi. Nah, ini ada fixed
gasification, kemudian ada feed bed gasification, ada intern bed gasification. Jadi ketiga teknik tersebut yang paling sederhana dan mudah untuk aplikasinya dalam pembuatan syngas itu ya, itu adalah yang satu ya, fixed bed gasification atau gasifikasi batubara secara umum. Ya. Ini gambarnya. Sedangkan berdasarkan reaksinya, itu proses gasifikasi bisa dibedakan menjadi 4 macam. Ya, alat yang digunakan ada fixed bed, gas bed, recurrent flow, sama molten air bed. Di sini bisa dilihat masing-masing suhunya berapa, tekanannya berapa sampai berapa, terus pemasukannya ya. Fixed bed itu O2 sama steam masuk dari bawah ya, nanti dari bawah kemudian batu bara dari atas. Kalau molten iron ini dia ada tambahan lagi ya ketika kering. Jadi yang masuk itu batu bara sama gasnya, udaranya itu masuk dari bawah semua ya. Jadi kemudian ada tambahan batu kapur atau lain. Nah ini beberapa adalah skema gasifier. Nah, tipe feedback bed itu paling banyak yang digunakan ya di sini. Ini paling banyak digunakan dalam proses gasifikasi. Kenapa? Karena yang pertama itu mampu untuk dipakai memproses bahan baku pada senjata. Kemarin negara itu kan ada kualitasnya ya, yang dari paling rendah itu bambu, dan kemudian untuk ditemu, kemudian ada Indonesia sendiri paling banyak itu di kualitas yang rendah ya, tadi kemudian sampai di sini angka itu kalau dari data kemarin itu hampir jarang sekali ya ditemukan angka seperti ini. Sehingga kalau kita mau bikin gasifikasi ya, bikin gas dari batu bara, maka paling baik itu kita memakai laptop yang gas. Kemudian selain dia bisa untuk bahan bakar bahan baku yang kualitas rendah, jadi batu bara yang kualitas rendah, itu juga untuk antara padatan dan gasnya itu cukup bagus loh. Kemudian luas permukaan reaksinya besar, sehingga reaksi bisa berlangsung dengan cepat. Kemudian selain itu efisiensinya juga tinggi. Nah ini gambarannya dari reaktor pre-gas bed untuk gasifikasi batu bara. Jadi di sini ada batu bara, kemudian ada batu kapur dimasukkan ya. Ini ada conveyor ya, ada conveyor atau paket. Kemudian di sini ada masuk heater ya. Terus masuk di sini, nah steam sama udaranya itu masuk dari bawah sini ya, dari samping sini, dari bagian bawah samping ini menembuskan ini ya.
ini, kemudian di sini ada cyclone ya, ada cyclone, ada gas cooler di sini didinginkan, kemudian ini masuk. Setelah didinginkan gasnya ya, gas yang dihasilkan dari proses gasifikasi batu bara di dalam reaktor gas bed itu, ini kan ada cyclone itu nanti untuk memisahkan antara gas dengan batu bara yang terikut ya, seperti itu partikel batu bara yang terikut, kemudian partikel batu bara yang berikut tadi akan dikembalikan lagi ke reaktor ya, sedangkan gas yang isi akan masuk ke gas cooler, pendingin ya, pendingin, kemudian masuk ke sulfur removal, jadi akan di remove kandungan sulfurnya, kemudian baru nanti masuk ke steam turbine ya, gas turbine masuk ke gas turbine ya, masuk ke gas turbine, nanti di sini akan menghasilkan listrik. Berdasarkan arahnya dari mesin gasifikasi, sepanjang lapisan bahan bakar fix atau moving bed gasifier itu bisa dibagi menjadi tiga jenis ya. Jadi kalau kita pakai moving bed atau fixed bed gasifier itu ada tiga jenis, updraft, downdraft, sama side draft. Jadi updraft berarti media mengalir ke atas, kemudian downdraft itu bawah ya, side draft itu jadi bahan bakar dimasukkan dari atas dan gas mengalir dari samping, jadi core dari atas ya, kemudian bahan gasnya dari samping kayak tadi yang di sini tadi, ini side draft ya, ini karena core dari atas dan udaranya ya, udara juga steamnya dari samping. Ini dan apa batu bara dari sini ya, kemudian di sini ada ini dari bawah ya, untuk udaranya ke mesin itu dari bawah, nanti gasnya keluar dari samping atas. Unit gasifier batu bara tipe abstrak, jadi yang pemasukannya bahan dari atas ya, itu dilengkapi dengan drum yang menghasilkan uap minyak. Batu bara dimasukkan dari bagian atas dan bergerak ke bawah secara drifting. Jadi pakai gravitasi, kemudian reaktan oksigen dalam udara dan uap air ditiup dari bagian bawah reaktor. Jadi batu baranya masuk dari atas, kemudian udara dari timnya nanti masuk dari bawah. Udara secara gravitasi masuk ke dalam tumbuk atau gasifier dari bagian atas menggunakan sistem secara otomatis ya, dan steam dimasukkan dari bagian bawah tubuh yang dilengkapi dengan mengatur laju dalam kandungan. Jadi ada kecepatan udara air masuk tertentu ya. Kemudian steam dan udara panas bergerak dari bawah tungku melewati tumpukan batu bara yang bergerak dari bagian atas.
terjadi reaksi antara batu bara yang bergerak ke bawah dengan udara terus yang bergerak ke atas itu sesuai dengan lokasi dan temperatur ya. Jadi batu bara dari atas, kemudian udara bergerak dari bawah ya. Nanti ada temperaturnya masing-masing ya. Sehingga nanti masuk tahapannya masing-masing mulai dari pengeringan, kemudian nanti terus jadi pirolisis, setelah pirolisis nanti terjadi pembakaran, reaksi oksidasi, dan terakhir ada reaksi reduksi. Nah, khusus gasifikasi itu biasanya memakai 20-40% oksigen ya. Jadi di sini nanti alamnya, kemudian oksigennya sekitar 0,2-0,4, terus dihasilkan CO, kemudian gasifikasi alam. Nah, dalam reaksi ini terjadi apa? Dihasilkan karbon ya. Karbon sisa ini akan direaksikan dengan uap air. Sehingga nanti terbentuk CO dan H2. Jadi pertamanya C ketemu dengan oksigen ya, terbentuk CO sama itu juga ya. Kemudian setelah itu nanti C-nya akan direaksi dengan uap air atau steam ya, karena tadi kan yang masuk tidak hanya udara ya, itu juga ada steam ya. Ketika akan reaksi dengan steam itu akan menghasilkan gas CO dan H2. Reaksi sisa karbon dengan uap air ini dapat menghasilkan gas karbon monoksida dan juga gas hidrogen. Namun demikian, uap air yang ditambahkan dapat pula bereaksi dengan gas hasil dari proses gasifikasi ya. Uap air itu akan bereaksi dengan karbon dioksida, itu bisa menghasilkan karbon monoksida dan juga hidrogen. Nah, ini disebut reaksinya adalah shift reaction. Reaksi yang dapat menggeser karbon dioksida dan uap air menjadi karbon monoksida dan juga hidrogen. Tadi kan dihasilkan di awal itu ada O2 juga ya, O2-nya ketika bertemu sama uap air jadi membentuk CO dan juga H2. Selain dengan uap air, karbon sisa itu juga dapat bereaksi dengan gas karbon dioksida titik 2 menghasilkan gas monoksida ya, karbon monoksida. Jadi tadi CO2 bisa bereaksi dengan steam menghasilkan karbon monoksida sama hidrogen, kemudian C sendiri dari si batu bara ya, arang dari batu bara tadi bisa bereaksi juga dengan CO2 membentuk monoksida. Ini ada beberapa gambar dari reaktor gasifikasi untuk yang model Fuselskopi. Itu untuk gasifikasi yang tahap 1 ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya masuk ke gasifikasi yang tahap kedua. Kemarin sudah saya upload yang tahap 1 ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke.
Nanti pagi pada habis sahur ya, terus subuh, terus masih ngantuk ya. Kalau kuliah pagi di bulan Ramadan itu sih kalau pagi-pagi itu banyak yang ngantuk. Karena habis kenyang makan sahur. Apa ada yang nggak sahur tadi? Misi Bu, mohon maaf Bu. Tadi saya tidak sempatnya jelek Bu di pabrik ini. Oh, Halo Bu. ya. Saya mohon maaf Bu, saya tadi nggak sempat absen Bu. Jaringannya jelek Bu. Saya sedang berada di lokasi pabrik Bu. Oh ya, lagi kafe ya. Iya Bu, lagi kafe Bu. Ini nggak libur itu. Ini saya izin Bu ke pembimbing lapangan buat ngikutin kelas dulu Bu. Oh iya, oke oke. Oke, nggak apa-apa nanti. Misalnya nanti saya Iya rekap Bu. di akhir. Iya baik Bu. Oke, ada yang mau tanya untuk klasifikasi? Oke, yang klasifikasi yang tahap kedua itu lebih menjelaskan mengenai reaktor ya, reaktor dari klasifikasi teknologi diskusi. Jadi banyak untuk tadi penjelasan awal mengenai klasifikasi yang mau tanya dulu ya. Sebelum semangat pagi ya. Harusnya ada ya untuk semangat pagi. Pada tidur, aku ya pagi itu banyak yang silent ya. Untuk minggu depan nanti kuliahnya asinkron aja, saya upload materinya di Spada ya, karena kita hari Jumat itu sudah mendekati Lebaran ya, mungkin kalian sudah banyak yang di rumah, sudah mudik, persiapan untuk Lebaran ya, jadi nanti saya upload materinya di Spada, kuliahnya asinkron. Nanti kita ketemu lagi tanggal berapa? Antara tanggal 9 masuk lagi itu masuk ini 9 ya. 9 Mei sudah mulai masuk lagi ya. Nanti 9 Mei kita ketemu lagi. Mungkin di minggu awal itu masih daring dulu, takutnya ada yang belum pulang ya. Mungkin di minggu keduanya ya antara 16 sampai 20, jadi sekitar tanggal 20. Nanti kita coba pertemuan tatap muka ya. Sama sekali tidak tatap muka, kita coba pertemuan tatap muka. Oke, mungkin nanti saya upload materinya aja, bisa dibaca untuk yang klasifikasi yang part 2. Nanti di situ ada penjelasan mengenai reaktor-reaktor yang dipakai dalam proses klasifikasi. Kemudian juga ada mengenai integrated classification combined cycle ya. Jadi teknologi untuk klasifikasi ya. Jadi teknologi yang banyak dipakai sekarang. Jadi integrated classification combined cycle.
Itu nanti ada kombinasi ya antara klasifikasi yang diintegrasikan dengan sistem pembangkit energi listrik. Selain itu juga nanti akan ada underground coal gasification atau UCG ya. Dan itu mengkonversi batu bara menjadi gas dan bakar gas ya di ruang bawah tanah ya, tidak menggunakan gasifier, tidak pakai gasifier. Nah, yang gasifier itu kan reaktornya di permukaan tanah ya. Jadi misalnya kayak tadi ada biogas, mungkin ada biogas, terus ada tadi ya, train, kayak gitu. Nah, itu semuanya di permukaan tanah. Dan di sini underground coal gasification, jadi dia reaktornya di bawah tanah. Jadi batu baranya nanti tidak ditambang ya, dan nanti langsung direaksikan dengan berat dan steam ya, diinjeksikan ya, injeksikan sehingga nanti akan membentuk gas ya, akan menjadi proses gasifikasi. Nanti bisa dilihat ya, untuk yang UCG maupun GCC ya. Ini banyak sekali saya melihat ya, ini bisa dibaca minggu depan kita asinkron, bisa untuk kalian membaca spesifikasi yang 4 ini mengenai reaktor-reaktor atau gasifier, kemudian mengenai integrated gasification ya, combined cycle. Jadi di proses gasifikasi kita kombinasikan dengan sistem pembangkitan tenaga listrik ya di situ. Kemudian juga ada underground ya, gasification coal ya. Jadi proses gasifikasinya berada di bawah tanah, jadi batu baranya tidak kita tambang ya. Kalau yang pakai gasifier itu kan batu baranya ditambang, kemudian kita proses gasifikasi di gasifier. Gasifiernya bisa dice, di-step, di-train seperti itu. Nah, kalau di underground gasification ini dia batu baranya tidak kita tambang, jadi langsung kita injeksikan udara dan steam dengan suhu tertentu ya, yang mana dia nanti akan bisa memenuhi dari proses gasifikasi yang diinginkan. Jadi gambarannya nanti ada gas ya, gas sama steam itu masuk ya di situ. Nah, jadi kita harus tahu dulu ya, tahu lapisan batu baranya ya, batu baranya seperti apa. Oke, ada yang mau tanya sebelum saya tutup kuliahnya untuk klasifikasi? Kemarin juga kalian sudah presentasi ya, jadi sudah sambil membuat makalah juga sudah membaca yang mengenai klasifikasi ya. Jadi saya cuma seperti review dan menambahkan beberapa mengenai teknologi klasifikasi seperti GCC, GC, kemudian mengenai gasifier juga. Ada yang mau tanya? Belum ada, Bu. Oke, jadi minggu depan nanti kita asinkron ya kuliahnya. Saya upload materinya di Spada, bisa kalian
pelajari, kemudian kita ketemu lagi kuliah di tanggal 13 ya, 13 Mei. Nanti saya kuliahnya dari dulu ya. Nanti mungkin ada beberapa yang adik-adik mahasiswa belum mudik ya, belum balik lagi ke Jogja ya. Jadi dari dulu tanggal 13, terus mungkin nanti kalau situasinya memungkinkan tanggal 20 Mei kita mencoba mudik. Oke, sekian kuliah pada pagi hari ini. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mohon maaf ya jika ada kesalahan ya selama saya mengajar maupun ketika bertemu dengan adik-adik semua ya. Selamat menikmati liburan.